seperti itu. Dan alhamdulillah ya Mbak-mbak semua, ini adalah kajian ilmiah webinar yang kedua di dalam tahun ini. Seperti itu. Nah, kenal nih. Kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Nah, bisa juga follow Instagram kita di @anisa_salihah_kyoto. Di sana teman-teman bisa dapat informasi tentang kajian, bisa juga dapat informasi terkait kehidupan di Kyoto, dan juga tentang materi-materi kajian akhwat yang nantinya akan di-up di Instagram. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Kepada moderator, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mbak Vina. Sekarang saya mau membacakan profil dari pembicara kita hari ini, yaitu Mbak Faras. Jadi Mbak Faras merupakan co-founder dari Arsanara Development Partner. Beliau juga merupakan psikolog klinis di @arsanara.id dan @3generasi. Lalu Mbak Faras telah menempuh pendidikan di University of York dan Universitas Indonesia. Dan Mbak Faras sering menjadi narasumber berbagai seminar tentang parenting, pendidikan, dan pengembangan diri. Faras juga merupakan ibu dari satu anak, dan akun Instagramnya adalah @faras dengan double R dan double A. Ya, sekian saya berikan kepada Mbak Faras. Ya, terima kasih banyak Mbak Maryam, Mbak Syarafina juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat semua ya. Ini yang ikut berarti warga Kyoto semua kah atau ada yang bukan? Mungkin boleh di chat biar lebih tepat sasaran. Oke, emang kalau warga Kyoto saya mau ngomong pakai bahasa Jepang padahal nggak juga. Bukan ya, jadi ada yang beda-beda ya domisilinya ya. Oke. Campur-campur. Oke, hari ini kita akan bahas tentang parental burnout, tapi karena uh, banyak ibu-ibu yang merantau di sini kan, jadi mungkin kita akan banyak bahas itu juga secara spesifik, tapi untuk ibu-ibu yang tidak merantau pun semoga tetap bisa relevan ya. Tadi sudah diperkenalkan, sudah diperkenalkan, nama saya Farah, boleh panggil Faras, boleh panggil Ayas, ya psikolog, sebenarnya psikolog anak dan remaja, tapi karena isu anak itu tidak bisa dipisahkan dari isu orang tua ya, terutama isu ibu, jadi akhirnya banyak nanganin kasus-kasus keluarga juga, kasus rumah tangga dan lain-lain. Itu saya punya satu anak, usianya 4 tahun, 4,5 tahun. Sekarang domisilinya di Scotland, tapi baru 2 bulan terakhir, jadi mungkin sama ibu-ibu rantau juga, jadi nanti kita bisa sharing-sharing bersama-sama. Oke, nah sebelum mulai mungkin boleh, sebentar ya ada yang chat. Oh, banyak yang di Indonesia, Medan. Oh, oke. Oke, sebelum mulai mungkin boleh kita masuk ke slide ini dulu. Bentar, saya cariin linknya juga biar gampang. Boleh di-scan pakai handphone. Bentar ya, tiba-tiba lupa cara share linknya gimana ya. Stop share dulu. Oh, di sini ya. Oke, boleh di scan pakai handphone atau klik ini ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu biar kebayang kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi sehari-hari. Jadi silahkan masuk ke link tadi atau masuk ke apa namanya QR code-nya boleh di-scan ya. Sorry salah nge-share. Oke, ini udah benar. Yang ada di sini boleh di-scan atau tadi boleh klik linknya. Coba dong tuliskan kata yang menggambarkan perasaan menjadi ibu selama ini. Apapun yang terlintas di kepala ditulis aja. Kalau ada yang kesulitan boleh kasih tahu ya. Tapi kayaknya udah banyak yang typing. Kenapa pakai slide biar nggak malu-malu karena ini anonim ya.
Oke, 7 orang sudah menjawab, udah separuh kayaknya ya. Tungguin dikit lagi deh. Oke, yang paling banyak jawabannya bahagia, kata yang paling banyak. Tapi di situ juga ada beberapa perasaan lain ya. Ada cemas, senang, keajaiban dalam hidup, amazing, bangga, capek, frustrasi, stres, hebat. Oke, ini kayaknya menggambarkan perasaan semua orang ya, lumayan menggambarkan ya, capek, nggak ada libur. Jadi kayak emang bercampur gitu ya perasaannya ya, ada yang positif, ada yang negatif, dan mungkin munculnya bisa jadi gantian, bisa jadi barengan juga, karena manusia memang mungkin merasakan beberapa emosi sekaligus gitu, karena kita adalah makhluk yang kompleks. Oke, nggak ada libur, hidup baru, bangga. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sumber stres utamanya apa sih sebagai ibu? Apa yang mungkin paling bikin gampang meledak gitu di rumah? Apakah itu momen-momen tertentu, perilaku anak tertentu, atau mungkin bukan anak, tapi pasangan, atau apa, atau kondisi lainnya? Apa yang mungkin paling kaget gitu ya, oh ternyata jadi ibu tuh kayak gini ya gitu. Itu apa sih, bagian apa? Kita tunggu ya, silahkan curhat. Menarik ya, sejauh ini jawaban yang masuk beda-beda semua nih. Jadi kayak sumber stres kita ternyata beda-beda ya. Ada yang anak sakit, ada yang kerjaannya nggak selesai-selesai, jadi mungkin dia kelelahan. Ada yang suaminya kerja terus, oke. Rumah berantakan, chores. Ada yang mungkin kalau rumah berantakan bodo amat, tapi kalau anak rewel baru stres. Gitu. Itu beda-beda banget kan ya. Saat tidak balance, jadi saat yang dilakukan mungkin nggak sesuai sama harapan kita ya. Kita pengennya ngelakuin A, B, C, D, E, ternyata baru sampai B udah capek, nggak jadi selesai pekerjaannya. Oke, anak rewel, ada 2 yang jawab nih kayaknya nih, atau 3. Ada yang lagi typing, aku tungguin. Anak sakit dituntut harus sehat terus. Ya, ibu nggak boleh sakit ya. Sebenarnya boleh sih sakit, tapi biasanya yang lain jadi kacau. Ada lagi yang lagi typing. Oke, yang baru join nih boleh di-scan ya QR code yang ada di sini. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti nyusul nggak apa-apa. Kita tunggu satu orang yang lagi typing. Badan capek tapi nggak bisa istirahat. Oke, jadi udah tahu ada kebutuhan buat istirahat, tapi mungkin waktunya nggak ada. Atau mungkin waktunya ada, tapi nggak bisa aja. Ada ibu-ibu yang anaknya lagi tidur sih, bisa sih tidur juga, cuman nggak bisa aja, pasti kepikiran yang lain kita. Oke, kita stop dulu. Terima kasih sharingnya. Nanti boleh kalau ada yang mau share di chat lagi, silahkan ya. Oke, memang mungkin boleh di chat dulu kali ya. Yang sudah punya anak, anaknya usianya berapakah? Biar kebayang sudah pada berapa tahun sih jadi ibu. 4 tahun dan 9 bulan, 7, 4, 1. Wah, Bu Eni, Masya Allah, sudah 22 tahun. 6, 5, 2, oke. Lumayan ya, 6 ke 5-nya lumayan mendebarkan itu pasti dulu ya. 11, 3, 2, oke, 5 dan 3, 4 dan 1. Oke, jadi beda-beda banget ya. Pengalaman parentingnya beda banget. Kalau yang anaknya udah ada yang remaja, pasti tantangannya juga beda. Terus mungkin ngalamin perubahan zaman dan perubahan tren juga ya. Punya anak pertama mau punya anak ketiga, mungkin tren parentingnya juga udah berubah banget. Jadi semuanya pasti punya challenge-nya masing-masing. Tapi ketika kita berproses menjadi ibu dan akhirnya melahirkan, itu kita mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan mungkin ini perubahan terbesar sebagai seorang perempuan karena berubahnya bukan cuma secara mental tapi secara fisik juga gitu. Perubahan fisiknya benar-benar signifikan banget, dari semua anggota tubuh rasanya berubah, terus itu juga ngaruh ke hormon, bahkan ini ngaruh juga ke perubahan struktur di otak. Kita akan bahas. Tapi ketika kita menjadi ibu memang banyak sekali transisi yang terjadi dan ini mempengaruhi banyak hal gitu. Bahkan dari segi nutrisi, ketika kita hamil dan menyusui itu kita berbagi nutrisi sama anak. Jadi kalau makanan kita nggak bagus gitu ya, nutrisi kita nggak cukup,
ya nutrisi yang udah ada di badan kita itu diambil sama anak. Makanya jadinya lebih gampang, mungkin lebih gampang capek, lebih gampang uring-uringan gitu. Sehingga kita harus benar-benar mengutamakan nutrisi juga gitu. Nggak cuman mikirin soal santai-santainya, tapi nutrisinya juga perlu dievaluasi. Mempengaruhi kepercayaan diri juga mungkin ketika anggota tubuhnya berubah gitu ya. Terus kita juga mengalami perubahan prioritas dan tanggung jawab yang sangat amat besar gitu. Yang tadinya kita mungkin mikirin diri sendiri aja, yang ada di kepala tuh kayak pikirinnya karir, mikirin mau ngapain habis ini gitu ya, besok mau kemana, minggu depan mau jalan-jalan kemana. Tiba-tiba ketika punya anak udah em, ada sosok yang lebih perlu diprioritaskan nomor satu gitu. Karena memang kalau apalagi kalau masih bayi ya, masih di bawah 2 tahun deh, ya memang dependen gitu, nggak kita kasih makan ya nggak makan. Kalau udah 4 tahun kan kita nggak kasih makan, dia bisa ngambil-ngambil cemilan sendiri ya. Kalau bayi kan nggak bisa. Jadi benar-benar sepenuhnya dependen, sehingga ketika kita bertransisi menjadi ibu, seringkali kita jadi rentan mengabaikan kebutuhan dasar diri gitu. Yang tadi anaknya nangis-nangis mulu minta nyusu, jadi kita kadang-kadang lupa, oh iya kita aja bahkan belum makan dari pagi misalnya, tanpa kita sadari, atau mungkin dengan sadar juga karena waktunya nggak ada gitu. Dan kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengalami kondisi di mana dukungannya nggak oke gitu. Terutama kalau lagi tinggal di luar negeri, mungkin dukungannya oke, mungkin suami bisa membantu, tapi support sistemnya dikit banget gitu. Kalau di Indonesia bisa jadi support sistemnya cukup, bisa jadi ada fisiknya orangnya tapi tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan gitu ya. Itu juga bisa nambahin stres. Nah, ketika kita jadi ibu, itu bahkan struktur otak kita tuh berubah gitu. Dan banyak riset tentang ini. Kita memang jadi lebih fokus, ada area-area tertentu yang jadi lebih teraktivasi gitu, yang berhubungan dengan nurturing anak gitu. Berempati sama anak, memahami isyarat anak. Jadi kita emang sensitif banget. Gitu. Mungkin kita kayak lebih sensitif dengar suara bayi gitu. Bahkan kita lagi ngapain jauh gitu ya. Terus kayak, ini kayaknya anaknya bangun nih. Terus pasti cek, beneran gitu. Kayak lebih sensitif banget sama suaranya anak, gitu, sama emosinya anak. Ketika anak ngerasa nggak nyaman, kita mungkin ikut ngerasa nggak nyaman. Itu memang sesuatu yang sudah didesain sama Allah supaya kita bisa jadi ibu yang baik. Cuma kadang-kadang ini ada konsekuensinya. Salah satunya otak manusia itu tuh prinsipnya use it or lose it. Jadi makin sering dipakai, makin kuat jaringannya, makin diabaikan, makin hilang deh itu memori-memorinya. Sehingga ketika kita lagi fokusnya nih, fokusnya kan bertambah ya ketika jadi ibu. Mungkin banget memori kita, kemampuan berpikir kita di pekerjaan jadinya ada yang berkurang. Bukan karena kita jadi nggak pinter, enggak, tapi karena ada hal lain yang menurut otak kita dianggap ini lebih prioritas gitu. Jadi kalau dibilang jadi ibu-ibu tuh kayak kemampuannya berkurang, enggak, sebenarnya bukan berkurang, bertambah di area lain, sehingga mungkin di area yang ternyata menurut kita nggak terlalu penting, mungkin banget ada yang berkurang di situ. Tapi kalau itu tetap penting, menurut kita tetap kita pakai dengan baik sih, pasti nggak ada perubahan gitu. Dan ada perubahan-perubahan hormon juga gitu ya, yang bikin kita sensitif terhadap bayi, dan akhirnya juga sensitif kalau misalnya bayi anak kita kenapa-kenapa gitu. Jadi kecemasan kita tuh jadi bertambah, bukan cuma tentang diri sendiri tapi tentang anak. Dan mungkin kecemasan tentang anak itu mengambil porsi yang cukup besar ya, sampai akhirnya sangat mempengaruhi interaksi kita sehari-hari gitu. Nah, ini pengalaman ibu-ibu yang merantau. Ini saya sarikan dari beberapa klien, mungkin nanti boleh share kalau ada yang punya pengalaman yang lain ya. Karena saya cukup banyak menangani klien-klien yang tinggal di luar negeri. Yang pertama tentu tantangannya beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan perbedaan budaya, terutama yang merantaunya baru ya, baru 1-2 tahun gitu ya. Tentunya banyak banget adaptasinya diri sendiri gitu, dari segi cuaca, makanan yang tadinya bisa masaknya tuh kayak udah tahu menunya apa, tiba-tiba wah di sini ternyata nggak ada bahan-bahannya, harus belajar resep baru misalnya ya. Perbedaan budaya juga. Ini tentang diri sendiri dan tentang anaknya. Misalnya anak di sekolah mungkin jadi harus belajar kurikulum yang ada di sini. Apalagi kalau tinggalnya di negara yang kita nggak bisa bahasanya, komunikasi sama guru itu kan tantangan juga ya. Terus dari segi budaya juga, kalau ibu-ibu di Jepang nih, beberapa klien saya cerita salah satu sumber stresnya kalau punya anak batita adalah di Jepang itu orang-orang kayaknya lebih nggak sabar dengar suara nangis gitu ya. Katanya anak-anak Jepang tuh lebih manis-manis. Jadi kayaknya nggak ada tuh tantrum-tantrum di publik, sehingga ketika anak kita yang tantrum atau anak kita yang di kereta tiba-tiba teriak-teriak gitu, yang mungkin kalau di Indonesia biasa aja emang kayak gitu. Kalau di negara itu jadinya lebih diliatin sama orang dan bikin kita lebih cemas. Itu juga itu ngaruh banget ke kesehatan mental kita.
Terus yang kedua tadi minim support system khususnya untuk urusan domestik ya. Sesimpel nggak ada ART, nggak ada aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan hidup buat pesen makanan gitu. Kan kalau kalau saya bahkan kayak lagi masak terus misalnya aduh ada bahan yang kurang gitu. Kalau dulu kan gampang banget tinggal langsung pesen. Kalau sekarang ya harus jalan dulu, harus naik bis dulu gitu kan. Jadi kayak lebih effort gitu. Semuanya kayaknya lebih ada extra stepnya di situ. Terus mungkin banyak juga yang merasa kesepian, terutama yang support sistemnya di tempat asalnya lumayan solid ya, misalnya lumayan dekat sama orang tua, lumayan dekat sama sahabat-sahabat misalnya, tiba-tiba harus pindah, terutama yang pindah di tempat yang komunitasnya mungkin nggak terlalu solid gitu ya, belum punya teman baru, ini biasanya benar-benar jadi isu karena punya teman pun jadi ibu itu sebuah pengalaman yang memang sangat rentan menimbulkan perasaan kesepian. Apalagi ibu-ibu yang stay di rumah gitu dari pagi sampai malam. Ada rame sih, rumahnya berisik sih, anaknya ada beberapa gitu. Cuman kita nggak dapat interaksi yang timbal balik karena kalau ngomong sama anak sama ngomong sama orang dewasa itu kan beda ya. Ketika ngomong sama anak kita pasti lebih banyak mendengarkan, kita lebih banyak merespon, kita mungkin lebih banyak merespon dengan agak berlebihan gitu biar anaknya seneng, lebih heboh kita dengerinnya gitu ya. Sementara kalau ngobrol sama temen kan mungkin kita bisa ngeluh, kita bisa bener-bener bebas gitu mau ngapa-ngapain sehingga tanpa tanpa merantau pun pengalaman jadi ibu itu sudah rentan menimbulkan kesepian, apalagi kalau merantau gitu, dan mungkin belum terlalu settle dengan kehidupan barunya. Sehingga ini semua sangat rentan menyebabkan kelelahan secara fisik dan mental, terutama misalnya yang merantau terus mendampingi pasangan yang lagi kuliah atau kerja dengan beban stres yang beda juga karena ini lagi-lagi mengingat cerita-cerita klien ya karena biasanya misalnya pasangannya kerjanya high pressure banget gitu ya jadinya mau bantuin di rumah juga mungkin agak susah atau mungkin kitanya yang nyambi kerja atau nyambi kuliah tentu itu nambahin stresor lagi gitu. Jadi ada banyak kerentanan ketika memang memutuskan untuk merantau, memulai hidup baru, itu pasti ada banyak hal yang jadi konsekuensinya juga di balik kesenangan-kesenangannya yang mungkin ada banyak juga, gitu ya. Nah, parenting stress ini adalah sesuatu yang terjadi ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita atau sumber daya. Jadi parenting stress itu terjadi ketika kita punya ekspektasi yang tinggi. Ini ekspektasi itu bisa kita dapatkan dari teori-teori parenting atau kesehatan anak. Jadi semakin banyak belajar, semakin banyak baca, semakin banyak tahu, kita akan semakin punya ekspektasi yang tinggi. Karena kita tahu, gitu. Dibandingin sama orang tua, misalnya ya, ketika kita tahu, oh anak itu tuh nggak boleh ya, misalnya dibentak-bentak gitu akan lebih tinggi ekspektasi kita ke anak dan ke diri kita sendiri dibandingkan dengan orang tua yang nggak belajar sama sekali, yang ngerasa anak bandel, anak nggak mau mandi, tinggal dicubit gitu. Ya gampang, gampang banget itu kalau kayak gitu. Tapi ketika kita tahu, oh itu nggak boleh, jadi aku harus mencari cara lain. Nah itu kan ekspektasinya jadi lebih tinggi. Terus juga ekspektasi diri sendiri sebelum punya anak. Mungkin ada yang punya pengalaman kurang menyenangkan masa kecilnya. Jadi kayak, oh kalau aku jadi orang tua, aku harus A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Ketika punya anak, oh ternyata nggak bisa ya. Ternyata tidak segampang itu. Gitu. Atau mungkin sebelum punya orang tua, sebelum punya anak juga udah sering baca-baca, udah sering diskusi sama teman, udah belajar gitu. Ketika punya anak ternyata, oh ternyata susah banget gitu. Kayak aku sendiri udah jadi psikolog, udah belajar psikologi bertahun-tahun, S1, S2 gitu ya, begitu punya anak, oh ternyata ada masalah makan yang nggak kebayang ya. Ternyata anak tuh bisa ya bener-bener nggak mau makan sama sekali berbulan-bulan gitu. Jadi itu kaget gitu ya. Terus komentar di lingkungan. Jadi ini ekspektasi yang bisa aja datangnya dari orang lain. Mungkin buat kita, anak kita nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ketemu orang lain, dapat komentar-komentar anaknya begini, anaknya begitu. Dan akhirnya lama-lama mempengaruhi cara kita memandang anak. Nah, ini tidak sebanding dengan realita atau dengan sumber daya. Misalnya ternyata kita mau punya idealisme yang sangat tinggi, tapi kondisinya kita punya mungkin 2 atau 3 balita di rumah yang boro-boro deh kita punya waktu buat merencanakan besok mau stimulasi apa gitu misalnya ya. Masih bisa makan aja, masih bisa hidup ya udah syukur gitu kasarnya ya anaknya ya, karena kondisinya lagi berat banget misalnya. Atau minim support gitu. Boro-boro punya waktu buat diri sendiri. Misalnya udah tahu, oh ibu harus me time boro-boro punya waktu buat me time, buat makan aja susah gitu karena banyak banget yang harus dikerjain misalnya gitu ya. Atau kesulitan mengendalikan emosi, ternyata
ternyata nggak segampang itu ya bantuin anak. Mungkin udah baca-baca, oh cara mengelola perilaku anak kalau lagi tantrum tuh kayak gitu. Ternyata, wah ternyata kitanya susah banget ya kontrol emosi ya gitu. Jadi ternyata ternyata banyak ternyatanya gitu setelah jadi orang tua. Dan ini akhirnya bikin kita stres sendiri karena kita udah tahu kita salah. Jadi kalau parenting stress tuh kayak gitu, kita udah tahu kita tuh harusnya nggak kayak gitu, tapi kita lakukan. Itu yang bikin parenting stress. Dan ini adalah jenis stres yang sangat unik karena anaknya dependen sama orang tua dan orang tua nggak bisa menghindar. Dan bahkan anak tuh punya siklus kalau orang tuanya lagi ngerasa nggak nyaman, anak biasanya jadi lebih rewel. Mungkin banyak yang menyadari ya, karena anak itu bisa membaca emosi orang tuanya gitu. Jadi makin stres biasanya nanti kita ada siklus yang terjadi gitu, dan kita nggak bisa kalau stres di kantor kan kita bisa oke deh cuti dulu deh mungkin seminggu gitu ya kita jalan-jalan. Kalau jadi orang tua kan nggak bisa ya. Mama pergi dulu ya, bye seminggu. Kamu baik-baik ya di rumah gitu. Mama mau refreshing kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat unik dan sangat rumit karena mau nggak mau kita tetap harus hadapin gitu. Nggak ada opsi kabur sebagai orang tua. Nah, parenting stress lebih rentan kalau ada beberapa hal ini. Pertama, kalau ada trauma-trauma di masa lalu, ya, jadi memang ada isu yang lebih besar daripada stres yang dialami sekarangnya, terutama trauma dengan orang tua biasanya, developmental trauma. Terus ketika ada perfeksionisme, jadi tadi benar-benar kayaknya nggak cukup-cukup gitu, ekspektasinya benar-benar tinggi banget. Ngelihat rumah berantakan tuh benar-benar stres banget, padahal punya anak balita 2, ya udah pasti rumahnya berantakan. Terus ada masalah perilaku atau perkembangan anak. Jadi anaknya memang ada isunya sendiri juga ya, yang bikin orang tua juga lebih kewalahan. Masalah kesehatan fisik anak maupun orang tuanya juga, yang bikin orang tua jadi nggak terlalu fit gitu buat handle anak. Terus juga ketika ada isu dengan pasangan atau pasangannya kurang suportif, ini biasanya benar-benar nambahin parenting stress karena di balik stresor-stresor lain ada satu stresor juga yaitu perasaan kesepian. Jadi kita mungkin bukan marah sama anak pas lagi nyuapin misalnya anaknya nggak mau makan gitu ya. Mungkin kita bukan marah sama anak, tapi kita bisa jadi marahnya sama pasangan karena kayak enak banget pasangan aku lagi makan enak-enak, aku lagi nyuapin anak gitu misalnya. Itu juga bisa kecampur tuh emosinya. Komentar atau tekanan dari sekitar tadi ketika misalnya ada pressure dari orang sekitar atau misalnya pressure dari dokter buat naikin berat badan anak, wah itu juga nimbulin parenting stress yang sangat besar. Terus ada perasaan tidak puas atau perasaan terjebak dengan peran yang dijalani, ini juga sering saya temui dan ini sesuatu yang sangat besar. Jadi bukan salah anaknya, bukan salah pasangannya, tapi ternyata kita belum ikhlas gitu menjalani peran sebagai ibu. Terutama misalnya yang merasa terpaksa resign, terpaksa nggak lanjut sekolah lagi, misalnya ya, karena harus berkorban demi anak, merasanya seperti itu, dan akhirnya jadinya anak nggak kenapa-kenapa juga pasti bakalan salah, karena ini bukan hidup yang kita ngerasanya, ini bukan sesuatu yang saya pilih. Gitu. Ini besar sekali sumber stresnya dan perlu diproses lebih lanjut. Tahu nih sumber stres ibu-ibu zaman sekarang juga adalah terlalu banyak paparan informasi ya, dan kadang-kadang nih sama-sama dokter aja ngomongnya bisa beda kan, bisa beda pendapat gitu, yang baru dengerin dokter yang oh katanya gini, tiba-tiba dengerin dokter yang B, lah kok beda jawabannya, jadi bingung gitu. Apalagi kalau follow-nya banyak perspektif ya, ada dokter, ada psikolog, ada ibu-ibu influencer yang mungkin punya pendapatnya sendiri-sendiri, jadi bingung gitu kok beda-beda banget. Itu wajar menimbulkan stres. Nah, tapi juga ada beberapa faktor pelindung dari parenting stres. Keinginan belajar, terus ada anggota keluarga yang sangat suportif, terutama pasangan ya, ini penting banget. Kemampuan mengelola emosi, yang ini sebenarnya sifatnya tuh skill. Skill itu sesuatu yang bisa ditingkatkan. Jadi bukan berarti aku emang orangnya kayak gini. Aku emang dari kecil tuh orangnya gampang marah-marah. Enggak, ini tuh skill. Ketika kita latih, pasti jadi bisa. Gitu ya. Paling enggak, mungkin enggak langsung bisa, tapi berproses pelan-pelan. Terus lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial yang sehat. Jadi kalaupun misalnya bekerja di kantor tuh nggak stres gitu. Kalaupun misalnya nggak bekerja tapi punya komunitas, pas ngumpul sama ibu-ibu komunitas itu nggak malah jadi stres, malah jadinya happy gitu. Itu juga penting. Resiliensi atau ketahanan untuk akhirnya bangkit gitu ketika mengalami kesulitan. Dan biasanya resiliensi ini memang sangat berkaitan juga dengan pola asuh dulu ya. Dulu pas kita masih kecil tuh kalau kita salah, kita gagal tuh gimana sih orang-orang di sekitar merespon gitu. Terus juga kondisi finansial yang baik ini akan sangat melindungi karena masalah finansial itu salah satu stresor terbesar
dalam hidup gitu, bisa kemana-mana banget. Jadi ketika kondisi finansialnya baik, tentu kita jadi bisa punya opsi. Mungkin jadinya masaknya ya udah deh sekali-sekali beli gitu ya misalnya ya. Kayak sesimpel itu aja bisa ngurangin parenting stress sebenarnya. Self efficacy atau kepercayaan, keyakinan bahwa kita tuh bisa kok. Kita tuh bukan ibu yang buruk kok. Kita cuma lagi capek aja gitu. Ini tuh bukan soal aku gagal menjadi ibu yang baik, tapi ya udah aku lagi capek, aku lagi kelepasan sekali gitu ya. Terus kemampuan menyaring informasi di sosmed maupun yang sehari-hari kita dengar dari orang-orang di sekitar, gitu. Kita bisa memilah, oh yang ini rasional buat aku ikutin, yang ini kayaknya dia cuma lagi beropini deh, ya udahlah nggak usah didengerin. Nah, itu penting banget juga. Religiusitas atau spiritualitas, jadi ini penting banget ya, karena kan salah satu poin besar menjadi orang tua itu ya kita lagi beribadah jangka panjang, dan ini mungkin salah satu ibadah terbesar yang pintu surganya juga banyak gitu. Jadi di balik kesulitan-kesulitan kita menangani anak sehari-hari, ketika kita punya religiusitas yang baik, kita lebih kuat biasanya. Ini tuh bukan cuman soal menjadi ibu tuh adalah pilihan gitu, nggak cuman soal itu, tapi ini tuh adalah amanah besar yang dikasih sama Allah buat aku gitu. Jadi ini penting banget juga. Bonding dengan anak juga bisa melindungi stres. Jadi ini plus minus. Memang kalau kita lagi stres banget, mungkin kita rasanya jadi nggak semangat buat berinteraksi sama anak, tapi sebenarnya ini juga jadi obat gitu. Kayak nyusuin mungkin yang awal-awal masih ingat dulu perjuangan awal-awal nyusuin, kalau lagi lecet gitu ya, lagi bengkak, obatnya apa? Obatnya nyusuin terus gitu kan sebenarnya. Jadi kita itu sakit, tapi itu sebenarnya bisa membantu kita. Nah, stres itu sebenarnya dibutuhkan dalam hidup. Kalau orang nggak pernah stres sama sekali, itu artinya hidupnya jalan di tempat, nggak pernah ngapa-ngapain dia, nggak pernah ada tantangan baru. Makanya udah lempeng aja hidupnya. Stres itu tandanya kita berkembang, kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Tapi dia bisa jadi nggak sehat kalau terjadinya terus-menerus, nggak selesai-selesai. Baru selesai stres yang satu, muncul lagi stres yang lain. Gitu. Itu nggak sehat buat badan kita. Dan biasanya tanda-tandanya tuh ini beberapanya ya. Satu, mudah marah dengan orang di sekitar. Siapapun itu, bisa jadi kita serasa sama orang tua kita, tapi yang kita marahin anak kita. Itu bisa jadi kalau tidak terproses dengan baik. Yang kedua, sulit berkonsentrasi saat beraktivitas. Ya, karena lagi stres, kan kita pasti fokusnya sama topik yang lagi jadi sumber stres kita. Terus ada gejala fisik, kelelahan, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Gitu ya. Terus banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul, dan bikin kita jadi susah. Kayaknya negatif mulu gitu yang ada di bayangan kita. Makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit juga bisa jadi tanda stres. Jadi antara jadi nggak nafsu makan atau kayaknya aku makan mulu ya, kayak nggak kenyang-kenyang. Jangan-jangan itu makannya bukan karena lapar, tapi karena stres. Sulit tidur atau tidurnya terlalu banyak. Lagi-lagi ini ada dua pilihan ekstrim. Antara jadi nggak bisa tidur atau udah tidur lama, tapi kok kayaknya belum ke recharge gitu badannya. Kehilangan semangat atau minat melakukan kegiatan sehari-hari, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan sehari-hari. Ini beberapa tanda kalau udah nggak sehat nih stresnya, kayaknya udah perlu cek ke psikolog, gitu ya. Nah, stres kalau tidak dikelola dengan baik bisa jadi burnout. Maka tadi kenapa kita bahas stres dulu? Karena burnout itu ya dasarnya stres. Apa bedanya stres sama burnout? Kalau burnout itu udah pertama kita punya kelelahan secara fisik dan mental. Jadi benar-benar kayaknya udah tidur aja, bangun-bangun tetap pegel-pegel badannya. Atau bangun-bangun tetap kayak, hai, udah hari ini lagi gitu. Kayak tuh bangun-bangun aja tuh nggak happy gitu. Kedua, mulai ada perasaan detachment. Jadi mulai ngerasa nggak enjoy gitu menjalani peran sehari-hari. Kalau lagi main sama anak juga rasanya udah nggak happy lagi. Kalau lagi sama misalnya ya tergantung burnout dalam segi apa ya. Misalnya sama pasangan juga kayaknya udah males gitu. Udah mulai mempertanyakan kenapa sih aku melakukan ini gitu. Itu namanya itu detachment. Yang terakhir, merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Jadi sudah mulai mempertanyakan, kayaknya aku nggak pantas jadi ibu yang baik, kayaknya aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu kalau sudah burn out. Dan ketika orang sudah burn out, kalau stres tuh masih mungkin stres banget, tapi masih bisa dikerjain. Kalau burn out tuh biasanya jadinya sudah tidak fungsional, udah berubah. Kualitas pekerjaan itu sudah berkurang karena memang kita lagi nggak ada energinya gitu, kayak korek tuh ya udah nyalanya tuh udah habis, udah rusak gitu koreknya, sehingga perlu dibenerin dulu baru akhirnya kita kembali lagi berfungsi sebagai ibu yang baik ya, hopefully. Itu jadi kita skip dulu aja.
Oke, nah ini tadi putaran lingkaran sehat yang sering terjadi. Jadi ketika kita stresnya tinggi, tapi kita nggak sadar, biasanya ada perubahan perilaku di rumah dan di setting lain tempat kita berfungsi gitu ya. Misalnya tadi jadi lebih judes kalau ditanya, atau kita jadi apa namanya jadi capek sehingga kita jadi nggak bisa melakukan tugas kita dengan baik gitu. Tanpa kita sadari, orang lain juga perilakunya akan berubah karena kita berubah. Misalnya, karena kita jadi gampang kesel, akhirnya kita jadi berantem mulu sama suami. Atau sama anak, karena kita jadi nggak nyaman, anaknya makin nempel. Atau anaknya jadi makin rewel malah gitu. Karena ada riset yang bilang ada anak-anak gitu ya, orang tuanya lagi stres, terus orang tuanya ditugaskan untuk berinteraksi dengan anak, tapi nggak boleh kasih tahu ke anak kalau dia lagi stres. Ternyata anaknya bisa gitu, anaknya tetap bisa membaca bahwa orang tuanya stres. Karena mungkin ketika kita lagi stres, tadi ada yang jadi nggak sabar sama anak, ada yang jadi nggak fokus, jadi mungkin lagi main sama anak tapi pikirannya kemana-mana, jadi anaknya kayak ibu liatin dulu gitu. Itu mungkin banget terjadi dan akhirnya anaknya juga perilakunya akan mirroring dari kita. Nah, dan ini ketika orang lain berubah perilakunya, kemungkinan besar stres kita akan makin tinggi. Jadi ini tuh kayak siklus yang akan terus terjadi, berputar-putar. Siapa yang perlu berubah duluan? Kalau menyangkut anak, udah pasti yang perlu berubah duluan adalah orang tuanya. Karena anak itu ya otaknya masih under construction, gitu. Belum selesai berkembangnya sampai usia 25 tahunan. Ya, 20 sampai 25 tahunan. Kalau orang dewasa udah jadi orang tua harusnya udah selesai perkembangannya, udah mateng sehingga kita harusnya bisa kontrol emosi kita sendiri. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau lagi ngerasa stres? Ada dua pendekatan secara psikologi, ada namanya emotion focus coping atau kita fokus dengan emosi-emosi kita melakukan apapun yang bikin kita lebih tenang rasanya. Ada juga yang namanya problem focus coping. Kalau ini kita fokus ke masalahnya. Nah, kalau laki-laki biasanya yang ini yang lebih banyak gitu ya. Jadi makanya mungkin banyak yang misalnya lagi curhat sama pasangan, belum selesai curhatnya udah dikasih solusi gitu sama suami. Padahal mungkin bukan itu yang kita cari, itu cuma pengen ngomong doang, cuma pengen ngeluh-ngeluh doang gitu ya. Tapi buat laki-laki cari solusi dulu gitu. Biasanya tuh seperti itu. Nah, meskipun belum tentu ya. Nah, ini kalau yang emotion focus coping intinya apapun yang bisa bikin kita lebih tenang. Entah itu olahraga, mungkin ada yang baru ngerasa stresnya berkurang tuh udah lari dulu aja, habis itu udah lebih tenang. Ada yang mungkin butuh curhat berjam-jam sama teman, tidur, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi tadi ya, karena stres itu juga sangat dipengaruhi sama nutrisi. Gitu. Jadi kalau stres yang dicari malah yang enak-enak yang biasanya kita cari kalau lagi stres ya, yang manis-manis, yang micin-micin gitu. Sebenarnya itu akan menumpuk bikin hormon-hormon kecemasannya jadi lebih banyak lagi, jadi lebih stres lagi nanti. Nah, terus mungkin ada yang butuh cari hiburan dulu, ada yang mungkin butuh nonton sesuatu dulu, butuh ngurusin tanaman lah, butuh jalan-jalan dulu. Terus ini juga penting nih, menerapkan mindfulness artinya kita belajar lebih sadar. Jadi mindfulness itu bukan cuma sekedar apa sih disuruh meditasi gitu, enggak, tapi intinya tuh melatih supaya kita tuh fokus kalau lagi ngerjain sesuatu. Lagi makan, makan aja. Lagi kerja, kerja aja. Lagi main sama anak aja. Terus kita tuh sadar gitu, oh aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi seneng. Lebih sadar intinya sama apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat sehari. Beribadah juga bisa jadi salah satu cara coping yang sangat baik, bikin kita jadi lebih tenang gitu. Tapi yang sehat itu sebenarnya ya ini dipadu padankan. Karena kalau kita lagi stres banget, kita nggak bisa berpikir jernih. Memang otak kita nggak bisa gitu, seperti itu. Jadi kita tenangin dulu diri kita. Kalau sudah tenang, jangan selesai, jangan langsung oh abis nonton film, oh ya udah selesai, aku udah seneng lagi, udah kembali lagi enggak. Tapi ketika kita sudah tenang, kita gunakan energi dan waktunya untuk mengidentifikasi, aku kenapa ya seminggu ini uring-uringan mulu ya. Mungkin kita perlu merenung, perlu mencatat, perlu journaling, gitu ya. Perlu konseling ke psikolog, perlu cari informasi yang kredibel, perlu menyusun prioritas kalau misalnya kita ngerasa semua pekerjaan kita kayaknya numpuk banget. Intinya kita tetap perlu cari solusi. Tapi sebelum itu kita nggak apa-apa bikin kita lebih tenang dulu gitu, tapi setelahnya kita cari solusi. Karena kalau kita cuma lakukan yang kiri tapi tidak yang kanan, nanti hati-hati bisa jadi lari dari masalah. Bisa jadi coping yang nggak sehat, namanya avoidance coping. Tiap ada masalah, akhirnya larinya ke liburan, jalan-jalan, belanja.
makan gitu ya, makan makanan yang enak. Itu namanya avoidance. Masalahnya nggak selesai. Selesai kita cari hiburan, masalahnya datang lagi, pasti selesai juga balik lagi. Gitu. Oke, bentar, iklan sebentar ya, ada yang manggil. Oke, nah ini yang nggak sehat. Yang nggak sehat itu namanya avoidance coping tadi ya, menghindar doang dari masalah. Entah itu jadinya jadi marah-marah ke orang lain, atau juga jadi self-blaming, jadi nyalahin diri sendiri. Kayaknya semua tuh gara-gara aku nggak becus. Padahal mungkin bukan. Kayak misalnya anaknya nggak mau makan, mungkin gara-gara aku makan masaknya nggak enak. Padahal mungkin anaknya tuh ada kondisi medis yang bisa diselesaikan, misalnya. Ya, menutup diri, ngerasa kalau nggak ada yang ngerti aku, udah aku nggak usah nggak usah ikut gitu. Padahal bukan itu solusi yang dibutuhkan. Merokok atau minum minuman beralkohol juga ini instan efeknya tapi nggak nyelesain masalah. Jadi ini semua mungkin bisa bikin kita merasa lebih baik, tapi cuma sementara dan nanti akan bikin masalah baru. Ya, oke. Terus sebagai ibu, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita perlu ngeluangin waktu, energi, uang, dan lain-lain untuk diri kita sendiri. Dan ini bukan menunjukkan kalau kita adalah ibu yang egois. Ini tuh kayak kita lagi nge-charge sebenarnya. Seperti baterai handphone yang habis dipakai lama harus di-charge dulu. Itu kalau mau dipakai lagi, ya kita sebagai manusia juga sama. Tapi bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai ibu. Jadi ini tuh bukan dua titik ekstrim gitu, kita bisa menyeimbangkan. Misalnya, kita bukan berarti ketika anak lagi nangis, udahlah, bodo amat lah, aku di kamar aja nonton gitu, udah pusing, anaknya dibiarin sendirian, kan nggak kayak gitu. Tapi misalnya kita minta bantuan, panggil pasangan kita buat nemenin anak dulu. Kayak aku mau refreshing dulu sebentar, aku lagi capek. Tuh, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu namanya kita saling membantu. Bukan juga artinya kita menggunakan uang sekolah anak yang udah kita tabung buat, udah deh, aku kan butuh self care ya, aku mau beli parfum baru deh, itu aku kayak aku mau spa deh, bodo amat pakai uang tabungan anak, nggak kayak gitu. Tapi artinya adalah kita mengelola uang dengan baik dan nggak apa-apa banget kita sisihin, jatahin uang buat diri kita sendiri, gitu. Terus menghabiskan bukan juga artinya kita mengabaikan tugas-tugas kita dengan alasan self care karena ini juga bikin masalah baru. Tapi kita belajar mengelola prioritas sehingga akhirnya ada waktu buat kita. Mungkin nggak apa-apa kita selipin misalnya ada 30 menit di pagi hari atau di malam hari buat kita. Itu benar-benar kita blok waktunya, tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk meninggalkan tanggung jawab kita juga, ya. Terus ini juga sebenarnya self care itu bukan sesuatu yang harus istimewa banget, kayak harus liburan, harus me time seharian, harus jalan-jalan tanpa anak seharian, harus beli sesuatu yang mahal. Sebenarnya tuh enggak. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil-kecil aja yang kita lakukan sehari-hari. Kita sedikit-sedikit aja porsinya. Bisa jadi curi-curi waktu, misalnya bangun setengah jam lebih awal dan memang itu fokusnya bukan buat bersih-bersih, tapi buat ngopi, buat duduk, baca-baca sendiri dengan kondisi rumah yang masih hening gitu ya, itu mungkin udah cukup buat ngecharge. Terus bisa juga bentuk self care itu menolak, jadi bukan menambah sesuatu tapi ngurangin yang nggak prioritas buat kita. Misalnya ini kalau di Indonesia banget ya, misalnya nolak ajakan tetangga untuk ikut ngobrol atau kayak misalnya ada acara-acara, misalnya lagi banyak acara-acara komunitas gitu ya. Ada yang mungkin aku gak usah ikutin deh, soalnya mendingan waktunya buat aku ngerjain apa gitu. Itu menurutku juga nggak apa-apa banget kalau nggak sesuai sama prioritas kita. Ya, tapi hati-hati bukan berarti kita batasin semuanya, karena kita juga butuh terkoneksi sama orang lain. Nah, kerja atau volunteer atau melakukan sesuatu yang membuat kita merasa bermakna di luar peran kita sebagai ibu. Ini penting banget. Jangan sampai ketika kita udah jadi ibu, hidup kita tuh benar-benar buat anak sama buat suami doang. Kenapa? Karena anak itu makin besar, dependensinya sama kita juga akan berkurang. Jadi kita nggak selamanya nih anak tuh dependen sama kita tuh enggak. Kita juga perlu belajar beradaptasi bahwa nanti one day kita akan kembali lagi menjadi diri kita dan jangan sampai ketika itu terjadi kita udah lupa gitu. Aku tuh siapa ya? Aku tuh sukanya apa? Jadi tetap perlu diselipin hal-hal yang kita suka dan kita bisa. Entah itu bentuknya pekerjaan, jadi secara profesional kita lakukan, atau enggak, volunteer aja, atau ngumpulin teman-teman misalnya, volunteer ngajarin anak-anak, apapun yang menurut kita itu sebenarnya oke gitu kemampuannya di situ.
beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah juga salah satu self care yang sangat membantu ya, bikin lebih tenang dan bikin kasih jeda juga ya. Kalau misalnya sibuk dengan rutinitas kan paling enggak kita memang harus berhenti gitu beberapa menit untuk beribadah. Ini kan juga sebenarnya bagian dari self care. Syukur-syukur kalau bisa sholatnya khusyuk ya, nggak dipanjatin sama anak-anak. Terus merawat diri tadi ya, mengeluarkan budget buat diri sendiri, ini juga bagian dari self care dan nggak apa-apa banget itu dilakukan, tapi tentu perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing, jangan sampai jadi masalah baru kita. Terus ini juga salah satu self care yang paling penting adalah menjaga kesehatan fisik dan memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi makan makanan yang bergizi, jangan sampai anaknya makannya harus sehat, ini aku sih. Terus tiba-tiba ibunya bikin Indomie gitu ya di balik layar. Terus makan yang bergizi tadi jadi penting. Kita tetap perlu banyak nutrisi, terutama mungkin bisa banyak baca-baca gitu ya. Ada mikronutrients yang kalau kurang tuh emang bikin kita uring-uringan, bikin kita nggak bisa tidur gitu. Jadi bisa jadi ini tuh bukan cuma tentang kita stres sebagai ibu, tapi mungkin kita makan kita jadi berantakan banget gitu. Kita jadi nggak sehat makanannya karena mungkin buru-buru ya. Terus tidur tuh nggak bisa diganggu gugat. Kita tuh butuh paling tidak 7 jam sehari orang dewasa dan perlu berkualitas. Kalau kurang, kita biasanya emang jadi ada efek sampingnya, apalagi kalau di bawah 5 jam. Udah banyak banget riset yang bilang kalau kita tidur di bawah 5 jam setiap hari, itu kita akan jadi lebih moody, jadi lebih gampang marah-marah. Jadi siapa tahu nih masalahnya sebenarnya akarnya jangan-jangan di tidur gitu ya. Terus rutin olahraga. Rutin olahraga juga penting banget karena ketika kita berolahraga akan keluar hormon-hormon positif yang bikin kita jadi lebih happy. Ya, ada dopamin dan lain-lain. Pokoknya ini sesuatu yang perlu disempetin dan dicoba itu supaya bisa olahraga mulai pelan-pelan tapi sebisa mungkin dibikin rutin. Dan olahraga ini beda sama lari-lari ngejar anak, gendong-gendong nimang-nimang anak itu beda karena kalau itu kita nggak happy, kita posisinya mungkin nggak tepat, terus juga mungkin kita sambil nggak fokus kan ya kalau kayak gitu kan kita mikirin anak. Tapi kalau olahraga tuh kita juga jadi lebih fokus sama badan kita sendiri, sama gerakan-gerakan tubuh kita. Jadi ini juga akan membantu banget ngurangin stres. Terus self care itu juga artinya mengatur prioritas hidup. Jadi penting banget mengevaluasi dalam satu hari itu apa aja sih yang kita kerjain sehari-hari, gitu ya. Udah sesuai belum dengan tujuan yang ingin kita capai? Jangan-jangan kita punya visi misi A, B, C, D, tapi ternyata waktu kita tuh habis buat ngurusin perintilan yang nggak relevan. Itu mungkin yang bikin kita stres, karena kita ngerasa waktu kita jadi kebuang-buang. Terus kita perlu menelusuri, menelaah apa sih yang penting untuk aku dan keluargaku, nilai-nilai apa yang mau aku turunin ke anak, aku mau jadi ibu yang kayak gimana, mau jadi istri yang kayak gimana, dan dievaluasi apakah yang kita lakukan sehari-hari tadi ya sudah relevan dengan itu atau belum. Gitu. Terus apa yang seringkali dianggap penting buat orang lain, tapi nggak penting buat aku, nggak penting buat keluargaku. Ternyata ini nggak ngaruh gitu. Ini perlu diabaikan. Nggak semua hal harus kita ikutin. Itu buat ketenangan kita. Kalau kita semua postingan orang, semua pendapat orang kita ikutin ya kita capek sendiri. Tapi ada hal yang perlu kita pilih-pilih. Oh kata expert tuh harus A. Tapi kayaknya nggak cocok deh di keluargaku. Nggak apa-apa, nggak usah diikutin. Yang penting kita tahu konsekuensinya. Jadi bukan nggak usah dengerin lah pendapat expert-expert cuma teori doang, nggak gitu. Tapi kita dengerin, lalu kita menimbang-nimbang. Oh ternyata konsekuensinya itu ya kalau nggak diikutin. Kayaknya nggak apa-apa juga gitu. Kita pilih dengan sadar. Terakhir, we don't have to do it all. Jadi kita nggak harus bisa ngerjain semuanya sendiri. Kita perlu atur skala prioritas yang mana yang penting, yang mana yang paling mendesak saat ini, apa yang bisa ditunda, gitu. Apa yang nggak harus selesai hari ini, dan apa yang bisa didelegasikan. Misalnya, kita capek banget nih, udah benar-benar udah ngantuk bang. Terus piring belum dicuci misalnya ya. Kita timbang-timbang aja, mana yang lebih penting. Aku lebih penting tidur dulu, apa aku lebih penting cuci piring dulu? Ini jawabannya mungkin buat orang yang berbeda bisa sangat berbeda. Kalau aku nggak cuci piring sekarang, apa yang akan terjadi ya besok pagi? Kalau ternyata nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa, ya biarin aja. Let it go gitu. Yang penting kita istirahat cukup. Tapi kalau ternyata ada konsekuensinya, misalnya kalau nggak dicuci sampai pagi, ntar ada tikus gitu ya, itu kan harus diprioritasin ya.
gitu. Jadi kita perlu memilih kalau memang kita tahu sinyal badan kita bilang kita lagi capek banget, ya kita perlu ambil pilihan. Bukan berarti jangan sampai kita merasa bahwa kita nggak punya opsi apa-apa, emang harus kayak gini. Enggak, kita orang dewasa, kita bisa memilih. Nah, jadi silahkan dipilih dengan sadar, jangan sampai ngerasa ini semua tuh udah gak ada pilihan lagi gitu. Enggak, tapi beda rasanya kita ngerasa, wah aku eh, terpaksa berkorban demi anak, aku jadi nggak bisa kerja dengan aku memilih untuk stay di rumah supaya aku bisa melakukan ABCD untuk anak. Itu beda banget secara psikologis. Ya. Terus bekerja sama dengan pasangan, tentunya ini penting banget, saling membantu dan berempati, dan bilang kalau butuh bantuan, nggak boleh kode-kodean kalau udah nikah, nggak boleh kayak, ah dia tahu kali ya aku lagi capek, mungkin dia akan bantuin aku, belum tentu, karena mungkin juga pasangannya pulang ke rumah dengan mindset, istriku tahu kali ya aku lagi stres, jadi mungkin dia nggak akan nyuruh-nyuruh aku, kebayang ya, jadi mendingan bilang gitu, aku butuhnya A, pasangan juga bisa bilang aku butuhnya B dan udah selesai nggak perlu pakai kode-kode A. Sepakati rutinitas keluarga termasuk waktu untuk diri sendiri. Misalnya weekend. Weekend mungkin bisa 1 hari untuk family time. 1 harinya lagi boleh dong kita minta porsi misalnya 1 jam 2 jam buat diri kita sendiri. Itu silahkan dikomunikasikan sama pasangan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah menikah itu kita nggak ada porsi waktu buat diri sendiri. Gitu. Oh suami udah nggak boleh main game sama sekali, istri udah nggak boleh ketemu teman sama sekali. Boleh, tapi ini sesuatu yang perlu disepakatin. Bolehnya tuh batasannya tuh segimana ya yang tidak menzolimi orang lain. Gitu. Jadi istri butuh jatah me time, suami juga butuh jatah me time dan nggak apa-apa. Ya, terus terakhir jangan ragu meminta bantuan dari orang lain kalau ngerasa udah terlalu kewalahan. Kalau butuh bantuan psikologis ya berarti ke psikolog atau ke psikiater. Kalau ternyata terkait tumbuh kembang anak ya berarti ke psikolog anak atau ke dokter anak. Gitu. Jadi jangan ngerasa ketika udah jadi ibu, karena mungkin dulu kita punya ibu yang bisa ngerjain semuanya sendiri, bukan berarti kita juga bisa ngerjain semuanya sendiri dan harus ngerjain semuanya sendiri. Oke, terus juga fokusin kontrolnya ke apa yang bisa kita kontrol. Jadi kalau memang ada hal-hal yang bukan di kita kontrolnya, seperti perilaku anak, seperti komentar orang, seperti kondisi keluarga, kondisi finansial, kondisi pekerjaan suami, misalnya gitu ya. Ini itu nggak bisa kita kontrol. Kita kontrolnya yang bisa kita kontrol aja, perilaku kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin kita bisa jujur sama perasaan kita sendiri, terus juga banyak belajar lagi gitu ya. Terus juga misalnya ada orang-orang kayaknya di sosmed ini banyak banget komentar-komentar yang bikin kita jadi cemas. Mungkin kita unfollow dulu juga nggak apa-apa, meskipun orangnya nggak salah. Misalnya yang ngomong itu dokter. Dokternya nggak salah, tapi kita lagi sensitif banget tentang itu. Mungkin kita perlu unfollow dulu sambil kita nenangin diri, itu juga penting. Atau misalnya unfollow temen yang kayaknya kalau kita lihat postingan dia tuh kita malah jadi iri hati gitu, jadi nggak tenang hatinya ya berarti mungkin temennya nggak salah, tapi kitanya berarti nggak cocok gitu. Kita berarti belum siap menerima konten-konten kayak gitu, kita unfollow dulu aja, gitu ya. Oke, terus ini kayaknya udah kepanjangan kayaknya ngomongnya nggak apa-apa. Ini quick aja. Kalau lagi emosional banget, ini salah satu approach yang bisa dicoba. Stop namanya. Ini salah satu teknik mindfulness. S-nya stop dulu. Jadi misalnya case-nya ya, anak lagi rewel mulu seharian, terus kita kayaknya udah mau meledak nih, kayak udah 1 level lagi termometernya nih udah lewat batas. Kita langsung stop dulu, jangan dilanjutin. Kalau ada bala bantuan, silakan cari bala bantuan. Kalau enggak, bisa bilang dulu, ibu butuh menenangkan diri dulu, gitu ya. Tapi harus berhenti, karena kalau kita lanjutin, kita bakalan meledak pasti ke anak, dan itu lebih lebih susah dibenerin lagi. T-nya take a breath. Ini pertolongan pertama kalau kita lagi stres adalah kita mengatur nafas. Karena kalau badan kita itu nggak bisa bedain. Kita itu lagi cemas karena anaknya nggak mau makan, sama lagi takut ada singa mau makan kita. Otak kita tuh nggak bisa bedain. Sama, dua-duanya bikin badan kita merasa terancam. Jadi pertolongan pertamanya itu memang atur nafas gitu, ngasih tahu ke badan bahwa enggak, ini we're fine gitu ya, ini kita lagi dalam kondisi yang aman, nggak apa-apa. Atur nafas, pakai nafas dalam. Jadi kalau pakai nafas dalam tuh pakai perut bukan pakai dada. Nanti mungkin bisa cari video-video latihan gitu ya. Jadi bukan dadanya yang naik turun kayak kita nafas biasa,
Coba perhatiin deh, kalau kita lagi stres tuh kita ngos-ngosan nafasnya, kayak dikejar-kejar apa gitu ya. Tapi kita nafasnya pakai nafas perut. Lebih pelan-pelan. Kalau susah bisa latihan sambil tiduran, karena kalau kita rebahan tuh pasti pakai nafas perut. Terus kita observasi apa yang terjadi. Observasi itu artinya kita cuma ngasih tahu doang ke badan kita apa yang lagi terjadi tanpa ada judgement. Oh, aku lagi kesel. Oh, anakku dari pagi nggak mau makan, misalnya ya. Oh, aku lagi capek. Oh, aku kurang tidur semalam. Nah, itu kita perlu mengidentifikasi. Lalu kita lakukan yang paling relevan, supaya kita nggak salah ambil keputusan. Misalnya, oh, aku lagi sebelnya sama orang tua kita, misalnya, sama pasangan. Oh, bukan sama anak ternyata. Jadi yang aku ngomelin harusnya bukan anaknya. Karena itu kita bisa tahu ketika kita tenang. Kalau enggak, kita bakalan reaktif gitu, tanpa kita tahu sebenarnya kita lagi kenapa. Ya, jadi ini latihan yang perlu dicobain terus. Kalau belum terbiasa pasti butuh waktu. Yang penting ada progres. Terus ketika kita lagi kesel, kadang-kadang kita kira kita kesel, padahal sebenarnya bukan. Jadi ini ada beberapa alasan yang bikin kita mungkin emosional banget. Bisa jadi kita lagi lapar, jadi misalnya nyuapin anak nggak sabar. Mungkin karena kita lagi lapar, jadi mendingan kita makan dulu aja. Lonely, mungkin kita lagi ngerasa kesepian, atau kesepian nih bisa jadi beneran kesepian karena kurang temen, bisa jadi juga psikologis gitu ya, kayak mungkin kita ngerasa kita ngerjain semuanya sendirian, gak ada bala bantuan, jadinya kita kesepian gitu ngerjainnya. Angry, mungkin kita beneran lagi marah, atau tired, mungkin kita lagi capek gitu. Biasanya nih kalau yang marah, lebih sering marahnya mungkin di jam-jam malam-malam, jam 8 malam gitu ke atas, bisa jadi kita bukan lagi kesel sama orang tersebut, tapi kita lagi capek. Mungkin kita perlu tidur dulu aja. Ya, besok pagi baru diselesai. Oke, dan jangan lupa psikolog kalau memang udah terasa sangat mengganggu dan berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain, atau sesederhana butuh teman ngobrol aja yang objektif. Mungkin misalnya, oh kalau aku ngasih tahu komplain ini, concern ini ke pasangan, tuh kayaknya pasangan nggak setuju sama aku nih, aku bener apa enggak sih gitu. Kadang-kadang cuma perlu ngecek itu aja, apa-apa juga kok. Ngobrol ke psikolog, dan ingat kemampuan kita sebagai orang tua itu nggak cuma ditentukan oleh rumah kita berantakan apa enggak, anak kita bisa nurut apa enggak, terus sehari-hari kita bisa nyiapin mainan sekreatif apa buat anak gitu ya. Anaknya seberapa cepat mencapai milestones gitu. Butuh berapa lama waktu kita main sama anak itu enggak semata-mata mencerminkan kualitas kita sebagai orang tua. Karena banyak hal yang sifatnya itu pilihan dan atau nggak kenapa-kenapa juga gitu kalau misalnya itu tidak terjadi. Yang paling penting kapasitas kita sebagai orang tua dilihat dari bagaimana cara kita merespons anak gitu ya, bagaimana kedekatan anak sama kita, bagaimana anaknya ngerasa nyaman ada di rumah gitu, bagaimana kita juga bertumbuh sebagai orang tua, mungkin sebagaimana anaknya bertumbuh kita juga harusnya berkembang kan kemampuannya sebagai orang tua gitu ya. Jadi jangan sampai kacamatanya tuh salah yang kita pakai buat menilai diri kita sendiri atau menilai ibu-ibu lain juga. Jadi semoga bisa jadi lebih baik ke diri kita sendiri dan ke orang lain juga. Oke, beneran sudah selesai, tapi mungkin satu masih boleh nggak sih? Bentar, boleh ya, bentar lagi ya. Terakhir ini kita kembali lagi ke slide dulu. Karena satu hal yang bisa sangat membantu eh, apa namanya membantu mengurangi parenting stress adalah dengan kita menyadari bahwa ada hal-hal yang baik kok yang kita lakukan. Karena kan tadi parenting stress itu terjadi ketika nggak sesuai sama ekspektasi kita ya. Jadi kita kadang-kadang ngerasa kita tuh salah mulu, kita tuh kurang mulu gitu. Sehingga salah satu hal yang bisa sangat membantu adalah dengan kita berlatih mencatat apa hal yang sudah kita lakukan dengan baik dalam satu hari kita. Hari ini aku mungkin salahnya ada 3, tapi jangan-jangan yang benarnya ada 10 gitu. Nah, itu perlu dilatih tuh, perlu dipaksain kadang-kadang. Jadi mungkin ini buat short practice aja. Silahkan tuliskan apresiasi buat diri sendiri atau hal-hal yang sudah dilakukan dengan baiklah selama menjadi orang. Silahkan tadi kayak tadi lagi masuk ke linknya atau bisa di-scan ya kalau yang pakai handphone. Oke, baru mau di-paste dan dibantuin. Silahkan.
Sudah mulai banyak yang menulis, ada yang berkaitan dengan keikhlasan untuk melakukan peran yang sedang dijalani, uh, jadi mama yang cekatan dan perhatian dengan kakak dan adik, menjadi teman ngobrol yang asik buat papa. Oke, nggak apa-apa menjadi pribadi baru, kamu tetap cintai. Iya ya, ini menarik ya, jadi ibu mungkin mengubah kita, tapi sebenarnya belum tentu itu tuh perubahan yang negatif, karena bisa jadi banget itu nanti mengantarkan kita pada kesempatan-kesempatan yang baru gitu, yang mungkin kita nggak kepikiran kalau kita nggak jadi ibu. Jadi silahkan dicari ya, semoga nanti ketemu apa. Berbesar hati atas apa yang tertunda saat ini, mau terus belajar. Oke, silahkan dilakukan dengan rutin praktisnya, entah itu ditulis atau kayak cuman dipikirin tapi secara sadar gitu, kalau bisa setiap hari. Jadi kalau lagi ngitung-ngitung kesalahan, jangan lupa diimbangi juga dengan ngitung-ngitung kebaikan. Karena kalau enggak kita salah mulu dan akhirnya nanti sangat rentan untuk bahkan sampai depresi. Kalau misalnya kita kayak gitu, tiap ada kesalahan kita nyalahin diri, nyalahin diri, nyalahin diri, nanti kita akan ngerasa diri kita nggak bernilai dan itu salah satu core-nya depresi gitu ya. Jadi jangan sampai hingga nanti nyampe ke titik itu gitu. Jadi kita perlu imbangin dari sekarang apa ya yang bisa aku tingkatin, apa yang udah bagus, apa yang mungkin udah berprogres dari yang waktu itu mungkin seminggu kita melakukan kesalahan tersebut 10 kali, sekarang seminggu cuma sekali, kan berarti udah besar progresnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sorry, nggak tahu sih tadi lupa berapa lama harus jatah ngomongnya, tapi maaf kalau ternyata kelamaan. Semoga bermanfaat dan silakan kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut ya. Terima kasih Mbak Faras. Jadi tepat waktu banget ya kelihatannya. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada mau bertanya bisa menyalakan kamera dan mikrofon, atau kalaupun mau mengirimkan pertanyaan lewat chat juga bisa. Kayaknya udah ada pertanyaan. Oh, ada yang ngangkat tangan. Silahkan. Syadza Fadilah. Oh iya, terima kasih. Uh, Sebelumnya maaf ya kameranya saya matikan. Iya. Uh, uh, Terima kasih materinya Mbak Faras. Saya mau tanya, kalau misalnya uh, kita dihadapkan dalam posisi misalnya kita tuh lagi capek, terus jadi gitu juga ke-trigger sama anak misalnya, terus juga ke-trigger sama apa ya, juga ada kayak apa memori masa kecil gitu. Nah, terus kadang tuh kita ada dua apa ya pertentangan, di satu sisi kita nggak mau apa mewariskan keburukan yang kita dapatkan dulu, tapi juga di satu sisi kalau kita nggak ngelampiasin itu kayak ketekan sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu gimana ya? Apa menyiasatinya supaya kita juga nggak mau nanti kalau kita ngelakuin hal yang sama seperti kita diperlakukan dulu, kasihan kan anak kita gitu. Tapi di satu sisi juga kayak nggak tersalurkan apa ya? Apa sih? Ngerti nggak maksudnya? Nah, Kayak nanyanya aja udah gemes, susah. pengen ngomel gitu. Iya iya gitu. Gimana ya? Bagusnya. Terima kasih. Oke, oke. Silahkan ditimbang-timbang dulu ada manfaatnya nggak ya kalau aku ngelakuin itu ke anak. Kalau misalnya ada, ya berarti silahkan aja dilakukan dengan konsekuensi yang sudah dipahami. Tapi kalau ternyata nggak ada sih, misalnya kalau aku ngelakuin itu anaknya malah makin rewel atau anaknya malah jadi makin nggak dengerin aku atau misalnya anaknya malah jadi niru ngelakuin itu ke temen, itu kan bakal ngerepotin kita banget nanti gitu, makin 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 susah nanti, makin kompleks masalahnya ketika seperti itu. Dan ternyata kalau kita lakukan nggak ada efek buat anak sama sekali, nggak ada dampak positifnya sama sekali, malah cuman bikin kita lebih lega doang, ya berarti
itu nggak usah dilakukan. Tapi ngeluapin emosinya gimana ya? Silahkan cari cara yang lebih sehat gitu. Mungkin bisa bisa dilakukan sendirian tadi dengan menulis, dengan curhat ke teman atau curhat ke suami, misalnya pas anaknya udah tidur mau ngeluh kayak, "Wah, hari ini anaknya rewel banget," gitu, silahkan aja dikeluarin tapi tanpa nyakitin. Idealnya tuh kayak gitu ya. Jadi kita kita punya channel buat ngeluarin emosi kita, meregulasi, karena itu tuh kayak balon. Kalau kita nggak pernah keluarin, nanti one day ketika udah penuh banget, meledaknya tuh dahsyat. Yang lebih sehat adalah kita cari cara buat keluarin dikit, 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 dikit. Di emosinya bukan buat dipendem aja, tapi kita cari cara buat keluarin tapi dengan cara yang sehat. Ada yang lewat nulis, ada yang lewat ngomong, ada yang mungkin lewat karya seni, itu mungkin bisa membantu. Nulis, bikin konten misalnya gitu. Kita cari channel yang paling cocok tapi tidak membahayakan gitu buat kita dan keluarga. Lalu ada juga dua pertanyaan di kolom komen chat. Aku bacain yang satu dari Mbak Amalia. Mbak Faras, gimana caranya ya supaya kita nggak perfeksionis amat? Terus ada pertanyaan kedua, Mbak Faras, bagaimana jika masalahnya adalah suami yang nggak mau kerjasama pegang anak? Ada tips nggak untuk itu? Gitu. Oke, gimana caranya supaya nggak perfeksionis amat? Mungkin perlu di-define dulu perfeksionis yang paling penting tuh dalam hal apa. Karena sebenarnya perfeksionisme itu bukan sesuatu yang negatif kalau itu tidak menghambat kerja kita. Itu kan, sebenarnya kan itu artinya kita punya standar yang cukup tinggi gitu ya. Ketika tadi misalnya ekspektasinya tinggi, tapi kemampuan atau resourcesnya juga tinggi, nggak jadi parenting stress tuh. Jadinya bisa aja dijalanin. Misalnya punya support system yang banyak, secara finansial mungkin bisa hire banyak bala bantuan gitu. Mungkin jadinya nggak stres. Tapi kalau kita perfeksionis nih, tapi kemampuannya lagi nggak ideal kondisinya, itu bakalan bikin stres yang lebih besar sehingga akhirnya target-target kita malah jadi nggak tercapai sama sekali. Jadi mungkin kalau mikirin perfeksionis tuh mikirinnya jangka panjangnya dulu. Sebenarnya kita maunya apa? Jangan sampai misalnya ya, kita tuh pengen punya anak yang kreatif gitu. Tapi kita perfeksionis banget juga soal kerapihan rumah. Akhirnya apakah bisa berjalan beriringan? Nggak bisa, karena di balik kreativitas anak udah pasti rumahnya bakal berantakan, mungkin ada meja yang jadi kecoret dan lain-lain. Jadi kita harus milih bagian mana yang kita paling pengen itu lebih tercapai. Perfeksionisnya tuh di bagian yang mana sih? Jangan cuman di hal-hal yang sifatnya hasil doang juga, tapi prosesnya gitu. Dan perlu kita lakukan dengan sadar bahwa di balik standar kita yang tinggi itu pasti ada konsekuensinya. Soal perfeksionis soal rumah, soal kerjaan, soal anak, soal suami, udah pasti misalnya konsekuensinya mungkin kesehatan fisik kita sendiri karena kita jadinya kurang tidur. Siap nggak dengan pilihan itu? Kalau ternyata enggak, ya berarti kita ganti area perfeksionisnya gitu ya. Jadi memang balik lagi ke ngatur prioritas utama sih, apalagi kalau kondisinya lagi nggak ideal ya. Yang mana yang harus ada sekarang memang dibutuhin sama diri sendiri dan keluarga, dan yang mana yang mungkin nanti deh, mungkin standar kita yang itu bisa tercapainya kalau anaknya udah 2 tahun lagi deh, mungkin gitu udah bisa. Tapi buat sekarang kayaknya nggak masuk akal. Itu, dan satu hal yang perlu ditanyain buat ibu-ibu perfeksionis adalah kenapa? Kenapa? Ini kayak aku juga udah pernah ngobrol sama Mbak Lia ya. Kenapa? Kayak misalnya kenapa eh, rumahnya harus rapi? Kenapa? Emang kenapa kalau nggak rapi? Itu tadi misalnya. Pokoknya aku tuh sebelum tidur harus apa dulu gitu. Kita udah punya standar sendiri. Emangnya kenapa kalau itu nggak tercapai? Kalau ternyata nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Ya berarti kan nggak harus gitu ya. Jangan-jangan ini sesuatu yang dari dulu diajarin ke kita, diturunin, tapi kita juga nggak pernah memilih dengan sadar gitu. Mungkin kita banyak ujangan-ujangan dari orang tua juga misalnya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang ternyata kalau nggak dilakuin kenapa? Ternyata nggak apa-apa juga ya. Ya berarti nggak apa-apa buat ditunda atau direlain untuk saat ini. Gitu ya. Yang kedua, kalau soal kerjasama dengan pasangan, nomor satu harus bilang dulu. Karena seringkali kita nggak bilang, tapi kita punya ekspektasi. Udah tau lah kan, zaman sekarang itu harusnya udah bagi-bagi ya. Itu kan dari kita, itu kan keharusan yang kita kasih
itu kan asumsi kita. Tapi udah coba dikomunikasikan belum? Jadi kita coba dulu kita komunikasikan, ada yang namanya I statements. Jadi kita bilang, aku butuh apa, aku merasa apa, aku lebih senang kalau apa, aku nggak suka kalau apa, gitu. Jadi bukan hindari kalimat-kalimat judgmental. Kamu kenapa sih nggak pernah punya waktu buat anak? Kamu kenapa sih kayak gitu? Karena itu akan bikin orang tuh merasa terpojokan dan akhirnya nggak ngomongin solusi, tapi malah percakapannya tuh malah jadi kayak salah-salahan. Jadi nggak ngebahas solusinya gimana caranya supaya punya waktu lebih banyak. Gitu ya. Jadi kita ungkapkan perasaan kita, coba brainstorming. Misalnya kita tahu pasangan kita itu load kerjanya sangat tinggi. Kita juga jangan lupa kita juga perlu berempati gitu. Karena kadang-kadang buat ibu yang seharian di rumah, kadang-kadang ya kita ngerasa suami itu ke kantor atau ke kampus kayak me time ya, enak banget tuh seharian gak megang anak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita jalanin sendiri, itu kita capek juga, kita stres juga gitu. Apalagi mungkin buat suami-suami yang lagi berjuang secara finansial supaya kebutuhan keluarganya tercukupi. Jadi jangan lupa kita berempati juga dengan itu dan cari solusi bersama aja. Misalnya kamu bisanya main sama anaknya kira-kira pagi-pagi atau malam-malam gitu setiap hari. Lebih prefer yang mana? Terus kita juga perlu ningkatin kepercayaan diri pasangan untuk berinteraksi sama anak. Karena seringkali bapak-bapak merasa kalau aku lagi pegang anak atau aku lagi bantuin tuh kayak disalahin dulu. Kayaknya nggak sesuai standar. Dan mungkin memang iya, tapi kita perlu pelan-pelan gitu ya mengajarkannya karena secara kultural mungkin laki-laki lebih nggak siap gitu. Mungkin dulu dibesarkan sama orang tuanya nggak seperti yang kita lakukan sekarang caranya, gitu kan? Jadinya kita perlu lebih banyak kasih apresiasi dan bentar ya banyak banget iklan. Oke. Mungkin juga bisa dengan kayak gini, misalnya kita punya satu kegiatan anak yang itu benar-benar cuma dilakuin sama ayahnya doang. Jadi ini tuh kayak hobinya anak bersama ayah, kita nggak usah ikutan, bahkan mungkin ini area yang kita juga nggak terlalu kuasain. Jadi pasangan juga percaya diri gitu ya buat terlibat sama anak di area itu dan anaknya pun nggak banding-bandingin. Kan kadang-kadang anaknya suka nggak mau maunya sama ibu gitu ya. Nah di area itu emang udah sama ayah aja kita juga mungkin bisa dicoba ya. Jadi kita support, kita bantu, dan kita yakinkan ke pasangan bahwa bisa kok. Ini tuh bukan soal ibu-ibu lebih bisa dari bapak-bapak, enggak. Semuanya tuh sebenarnya bisa aja. Wah, bagus banget nih tipsnya. Nah, ada beberapa tanggapan dari peserta. Jazakallah khair, Mbak Faras. Terus ada juga terima kasih, Mbak. Terus ada beberapa pertanyaan. Nanti aku bacakan dari Rainef Ternate dulu. Terus ada pertanyaan langsung dari Mbak Fitriani Juwita. Jadi kalau pertanyaan dari Rainef Ternate itu, Mbak Faras, bagaimana melatih diri untuk bisa konsisten, mindful sebagai orang tua sebelum burnout? Karena sepertinya tidak bisa setiap hari baik-baik saja. Terima kasih. Tapi memang kita sebagai manusia nggak mungkin setiap hari kita baik-baik aja. Jadi bukan berarti ketika kita udah belajar mengelola emosi dengan baik, emosi yang kita rasakan tuh jadi bahagia setiap hari kan enggak. Tetap namanya manusia ya, stres juga, marah juga, kecewa juga, sedih juga. Tapi kita tidak membiarkan emosi itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi ya memang dengan kebiasaan kalau ngerasa kayak masih belum mindful secara emosi, menurutku menulis jurnal itu benar-benar salah satu hal yang mungkin semua orang udah denger berulang-ulang gitu ya, kayak ya syaratnya itu lagi. Tapi emang itu berasa banget secara personal juga itu sangat membantuku dari dulu, terutama dari sebelum menikah untuk mengelola emosi gitu ya, nulis entah di jurnal, di handphone, di blog, di Instagram, apapun itu coba ditulis, dikeluarin apa sih aku tuh lagi ngerasain apa ya saat ini gitu. Itu latihannya bisa mulai dengan itu dan kalau mau ngelatih mindfulness juga bisa dengan fokus sehari-hari. Misalnya nih kita meniatkan aku mau masak dengan mindful. Jadi kayak jangan disambi-sambi terus sambil merhatiin ingredients-nya. Itu tuh bisa sesimpel itu. Aku mau jalan kaki dengan mindful nih. Mungkin abis ngedrop anak ke sekolah, baliknya tuh mau dengan mindful. Jadi nggak sambil mikirin apa-apa, tapi fokus ke apa yang kita lihat. Kita fokus ke mungkin ngitung jumlah bunga yang kita temuin di taman, kayak gitu-gitu tuh bisa bisa banget melatih mindfulness supaya kita nggak terbiasa
ngawang gitu loh, karena itu yang bikin kita nggak nyaman kan, yang bikin kita, mungkin ada yang pernah denger ya, yang bikin kita depresi itu kalau kita mikirin masa lalu terus padahal udah lewat. Yang bikin kita cemas tuh kalau kita mikirin masa depan mulu padahal belum tentu terjadi. Jadi yang perlu kita latih adalah fokus ngeliatin, mikirin, merhatiin apa yang ada di depan mata tanpa terlalu jauh berpikirnya. Karena kemungkinan itu belum tentu terjadi, tapi jangan sampai nih kita cemas anak kita perkembangannya nggak optimal misalnya ya. Kita cemasin itu terus, dan akhirnya, itu kan padahal belum tentu ya, tapi akhirnya karena kita cemas, akhirnya kita jadi nggak fokus mendampingi anak, kita jadi marah-marah ketika anak melakukan kesalahan karena kecemasan kita tersebut. Akhirnya anak kita beneran gak bagus perkembangannya. Bukan karena anaknya, tapi karena kita yang sangat cemas. Gitu. Jadi jangan sampai yang belum tentu kejadian malah jadi terjadi. Gara-gara kita sendiri sebenarnya. Gitu. Terima kasih, Mbak. Lalu pertanyaan selanjutnya bisa ini Mbak Fitriani. Oh ya, Ya, bisa. sebelumnya mohon maaf nggak pakai kamera dulu ya. Ya. Mbak Farah, salam kenal. Saya Fitriani, tinggal di Chiba, di Jepang. Mau tanya, mungkin agak sedikit keluar dari topik ya, tapi sama-sama tentang parenting lah. Jadi jauh masih nyambung. Gini, jadi saya kan akhir ini nih sering banget gitu lihat di sosmed gitu ya tentang perbandingan cara parenting anak generasi 90-an, anak generasi sekarang yang akhirnya jadi kayak ngebandingin antara generasi satu dan generasi yang lain gitu. Terus kan sekarang masalah yang lagi hype ini adalah anak-anak generasi sekarang nih, generasi strawberry, di mana yang anak-anaknya lembek, dikit-dikit minta healing atau misalkan dikit-dikit mau resign dan lain-lain sebagainya gitu. Terus sedangkan generasi yang misalkan generasi 90-an atau yang lebih tua, dulu saya dikerasin sih, jadi saya lebih kuat kayak gitu kan ya. Terus kalau makanya anak-anak sekarang dilembekin, jadi mentalnya jadi pada lembek gitu kan. Nah, sebenarnya jadi kebingungan juga sih ya untuk saya yang punya anak sekarang yang usianya masih 5 tahun gitu. Apa harus dilembekin? Salah gitu. Kalau dikerasin juga salah gitu kan. Akhirnya jadi bingung gitu gimana. Jangan-jangan nanti saya mendidik kayak gini, anak saya protes juga. Dulu dulu mama saya kayak gini-gini gitu. Nah, jadi ada kebingungan juga gitu untuk memilah dan memilih gitu cara parenting yang baik itu seperti apa gitu. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Faras gitu? Apakah ada tips gitu gimana sih kita supaya setidaknya kita dengan cara parenting kita bisa percaya diri gitu untuk mendidik anak kita, dan insya Allah mungkin memang baik untuk anak kita di masa depan gitu. Terima kasih. Oke, kalau saya percaya pola asuh itu sesuai dengan masanya gitu ya. Kalau kita perhatiin, kenapa zaman dulu orang tua tuh keras banget? Karena memang orang tua, kayak misalnya kakek nenek saya deh gitu, keras banget. Bahkan sampai mungkin orang tua saya dipukul pakai rotan gitu. Karena memang mereka generasi yang mengalami perang, jadi beda, kebutuhannya tuh beda, parentingnya tuh survival mode gitu ya. Yang penting anak saya tuh bisa makan. Terus setelahnya kan kalau kita ngomongin perbedaan generasi itu kan ada kaitannya banget sama ekonomi ya. Mungkin orang tua kita nggak tahu kita satu range usia apa enggak, tapi mungkin iya ya. Orang tua kita mungkin fokusnya tuh lebih ke menjaga stabilitas, karena tadi mereka mungkin tumbuh dengan orang tua yang secara ekonomi nggak terlalu stabil, kayak makan aja susah. Jadi fokusnya adalah gimana caranya kebutuhan sandang, pangan, papan, sekolah anak-anak terpenuhi. Jadi mungkin beda cara asuhnya gitu, dan mindsetnya mungkin lebih ke anak saya perlu berhasil gitu ya, perlu punya pekerjaan yang stabil karena dulu mengalami orang tuanya mungkin susah secara ekonomi gitu loh. Jadi semua generasi menurutku punya perspektifnya masing-masing, dan memang kita nggak bisa compare 100%, zaman dulu pola asuhnya salah. Karena memang zaman dulu belum sampai sini level pemikirannya gitu ya, risetnya juga belum banyak, psikolog juga boro-boro ada di Indonesia gitu. Jadi emang beda tahapannya gitu. Tapi kalau saat ini tantangan anak-anak
kita memang beda. Kalau kita ngomongin generasi strawberry, itu bukan cuma karena pola asuh, tapi karena misalnya paparan informasi yang begitu banyak. Anak-anak zaman sekarang belum ngerti, belum bisa baca aja, dia udah tahu kalau cari informasi itu bisa lewat, oh Google aja, ibu Google aja dulu gitu kalau nggak tahu misalnya. Itu karena anak-anak kita udah jadi generasi digital gitu. Jadi memang mau nggak mau perlu ada yang perlu diubah. Nggak bisa kita misalnya bilang ke anak, pokoknya nurut, harus A. Kalau mama bilang A, kamu harus A. Nggak bisa, karena anaknya udah bisa googling sendiri. Oh, ternyata selain A yang kata mama, ada beberapa opsi lain ya. Oh, ternyata orang-orang yang nggak ngelakuin A itu baik-baik aja, hidupnya bahagia-bahagia aja. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, dia bakalan gampang goyah. Gitu. Dia bakalan gampang terpengaruh. Sehingga yang kalau buat aku sendiri, yang sekarang lebih baik kita lakukan adalah yang nggak boleh benar-benar kita tinggalkan adalah pertama fondasi kedekatan sama orang tua itu harus ada supaya anak merasa nyaman buat nanya, buat cerita itu, tapi bukan berarti kita membiarkan anak melakukan apapun. Karena sebenarnya ini sebenarnya teori parenting dari zaman dulu juga udah ada. Mungkin tahun 70-an kali ya, udah ada itu pola asuh itu sebenarnya yang paling ideal adalah yang seimbang antara aturan dan kasih sayang gitu. Jadi seimbang antara perhatiannya, kasih sayangnya, kenyamanan emosionalnya dengan boundaries-nya, batasannya, pagernya. Karena kalau nggak dikasih pagar, justru anaknya nanti bakalan nggak bagus perilakunya, bakalan semena-mena. Gitu. Karena dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tetap perlu kita kasih pagar anaknya, tapi kita kasih kebebasan juga buat milih, kebebasan buat berdiskusi. Bukan berarti kalau dibilang, oh orang tua zaman sekarang lembek banget pola asuhnya, anaknya bebas dikasih pilihan apapun. Nggak gitu, tapi kita kasih pilihan yang kita udah setuju. Gitu. Jadi kita nggak ngasih anak pilihan, misalnya, kamu hari ini mau sekolah, apa mau main game aja di rumah? Kan enggak, tapi misalnya pilihannya adalah, habis pulang sekolah mau ngapain sama mama, misalnya gitu. Atau bukan milih kamu habis ini mau mandi atau enggak, tapi kamu mau pakai baju yang mana. Jadi ada hal yang kita kasih ke anak buat memilih, tapi hal-hal besar yang anak belum bisa putuskan yaitu orang tua dong yang pegang. Terus yang bikin anak jadi lembek juga adalah ketika memang dia sama sekali nggak pernah mengalami tantangan dalam hidup gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ke anak, kasih challenge sedikit-sedikit tapi tunjukin ke anak bahwa kalaupun challenge-nya tidak berhasil, it's okay, ada orang tua di sini. Jadi bukan berarti anaknya kita kasih yang gampang-gampang mulu, kayak nggak boleh jatuh sedikit pun, nggak boleh kalah, nggak boleh susah, tapi kita kasih tantangan yang sesuai dengan level anak sehingga kita tahu gitu ya, oh ini tuh anak aku tuh antara bisa atau kalaupun dia kesulitan nggak yang jatuh-jatuh banget, dan kita push, kita support terus untuk dia dapat menemui tantangan-tantangan baru yang levelnya tuh, jadi kalau ngasih anak tantangan tuh ya satu level di atas dia lah, jangan sampai kita kasih 5 level di atas dia yang terlalu besar gitu. Semoga menjawab ya. Memang pokoknya emang perlu baca, belajar, tapi menurutku paling enak itu belajarnya jangan sepotong-sepotong, tapi ya udah baca buku misalnya tentang perkembangan anak, baca jurnal misalnya, baca riset tentang pengasuhan kalau ngerasa udah terlalu banyak informasi yang bertolak belakang yang kayaknya tumpang tindih gitu. Jadi milihnya lebih sadar. Oke, makasih Mbak jawabannya. Terima kasih, Mbak. Ya, jadi masih ada satu pertanyaan lagi, tapi karena waktunya sudah mepet, mungkin Nggak apa-apa? mungkin lebih pendek. Mungkin. Jadi, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti, tinggal di Tokyo. Setiap hari saya bekerja dan alhamdulillah suami menjadi support system yang baik. Kami insya Allah berencana promil di tahun depan. Saya lumayan cemas akan perubahan menjadi seorang ibu. Sehingga saya baca buku kehamilan dan parenting. Menurut Mbak Faras, baiknya apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum perubahan menjadi seorang ibu? Terima kasih. Oke. Ini unfortunately pertanyaan yang jawabannya nggak bisa pendek, jadi saya jawab singkat Iya, nggak singkat apa-apa. nggak aja. apa-apa. Karena pertanyaannya apa yang perlu disiapin, banyak yang perlu disiapin ya, secara finansial, secara komunikasi sama, secara kesehatan juga. Ini tuh kayak bukan sesuatu yang perlu disepelekan, tapi emang secara nutrisi gitu itu perlu disiapin karena akan ngaruh banget ke perkembangan anaknya juga gitu nanti. Jadi itu semua juga perlu disiapin. Tapi yang kalau secara psikologis yang paling perlu disiapin menurut saya adalah
keikhlasan bahwa mungkin nanti setelah kita menjadi ibu ada hal yang memang akan berubah dan itu nggak apa-apa. Itu bagian dari perubahan hidup yang mungkin mau nggak mau kita jalanin gitu. Mungkin ada ekspektasi yang perlu diturunin, misalnya ya, ada yang harus ternyata nggak bisa dilakukan saat ini gitu ya, ada standar di area tertentu yang perlu kita ubah gitu, karena kita bukan karena kita nggak mampu, tapi karena energi kita mau kita pindahin ke area yang ternyata lebih prioritas, itu yang perlu disiapin juga. Terus banyak belajarnya bareng-bareng sama suami juga, jadi mungkin bisa sama-sama mempersiapkan diri. Itu sih ya. Terus yang perlu disiapin juga adalah dicek aja sehari-hari ada masalah mengelola emosi atau enggak. Kalau ternyata sebelum jadi ibu aja ada, nanti akan jauh lebih rentan untuk jadi lebih parah setelah menjadi orang tua. Kalau itunya udah aman, udah tahu cara mengelola emosi yang baik, belajar parenting, ya insya Allah tinggal dijalanin aja. Itu mungkin jawaban singkatnya ya, karena jawaban panjangnya bisa jadi satu webinar sendiri. Iya, makasih Mbak, makasih Mbak Farah. Iya, jadi kita udah di penghujung acara. Makasih banyak Mbak Faras, materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya keren-keren banget. Uh, dan sekarang, jadi sebelum penutupan, kita mau ada sesi foto dulu nih. Nah, kalau yang bisa menyalakan kameranya, dipersilakan. Aku mungkin bisa tunggu sekitar 10 detik. Ya. Ya, sepertinya semua yang bisa menyalakan kamera udah menyalakan kamera. Jadi aku ambil foto, boleh senyum semuanya. Satu. Ya, sudah. Mau aku bantu Mbak Maryam? Oh, boleh. Oke, siap. Aku hitung Ya. ya. Semuanya sudah siap. 1, 2, 3. Oke, aku share dulu ya ke grup ya. Sekali lagi ya. Yo, yang belum nyalain, silahkan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Dan bisa mungkin selanjutnya bakal ada kajian-kajian selanjutnya. Jadi mohon dipantau informasi-informasi dari Anissa Solehah. Ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Farah. Terima kasih banyak Mbak Terima Farah. kasih. Terima kasih banyak juga semuanya. Assalamualaikum. Malam, selamat istirahat. Sudah malam. Pagi. Oh, selamat pagi. Jam Kita 6 istirahat pagi. ya. Iya, yang di Jepang yang istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.